Assalamualaikum kawan-kawan. Saya akan mempresentasikan materi tentang integral yang saya akan bagi dalam 7 video berikut ya. Kalian bisa mengakses ke 7 video ini. 7 video itu adalah: pertama, integral fungsi aljabar; kedua, integral fungsi trigonometri; ketiga, integral substitusi; dan bagaimana cara membedakannya dengan integral parsial. Kalau kalian menjumpai soal, dapatkah kalian membedakan, oh ini dikerjakan pakai substitusi, oh yang ini dikerjakan pakai parsial? Misal kalian mengalami kesulitan, kalian bisa melihatnya di video yang ketiga ini. Keempat, integral parsial. Kelima, praluas, akan dibahas tentang integral tertentu dan bagaimana cara menggambar kurva. Bagaimana cara menggambar kurva yang enak bisa kalian lihat di video yang kelima. 6. Dibahas luas daerah. Dan yang ketujuh akan dibahas tentang volume benda putar. Oke, sekarang kita masuk yang integral yang pertama ya, yaitu integral fungsi aljabar. Saya awali dari pengertiannya, dari definisinya. Apa itu integral, bro? Betul, kalau kalian baca-baca di buku-buku ya, integral itu didefinisikan sebagai anti turunan. Anti itu kebalikan. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita punya fungsi f ya. Fungsi f ini akan kita ubah, dia akan berubah menjadi f aksen gini. Itu pakai apa, bro? F diubah menjadi f aksen itu pakai apa? Betul ya, ini pakai turunan ya. F aksen itu turunan maksudnya. F pakai turunan dia akan menjadi f aksen. Nah, integral itu kebalikannya. Berarti merubah f aksen ini menjadi f. F aksen kita ubah menjadi f ini. Oke. Itu ya. Kita tulis dulu. Ini pakai integral. Gini. Oke. Supaya jelas, saya mau kasih contoh. Misalnya gini. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat. Turunannya apa, bro? X kuadrat itu jelas 2x ya. X kuadrat itu 2x. Misalnya saya ubah x kuadrat tambah 5 gitu. Tambah 5. 5 itu turunannya apa? 0. Iya. Kalau saya ubah tambah 7, 0 juga. Jadi kalau misal ini saya tambahkan konstan, misalnya c, saya sebut c, ini bisa 5, bisa 7, turunannya tetap 0. Nah, integral itu berarti kebalikannya, merubah yang ini menjadi ini. Karena ini diturunkan jadi yang 2x ya. 2x diintegralkan menjadi x kuadrat plus 7. Simbolnya seperti ini. Integral itu disimbolkan seperti ini. Integral. Kita tulis fungsi yang diintegralkan yaitu 2x. Kita tulis dulu 2x gini ya. Itu yang diintegralkan. Ini tadi x kuadrat plus c menjadi 2x itu diturunkan terhadap x. Berarti 2x ini diintegralkan terhadap x juga. Diintegralkan terhadap x itu berarti dx. Ini artinya diintegralkan terhadap x. Hasilnya apa, bro? Iya, betul. 2x diintegralkan menjadi x kuadrat plus c. X kuadrat plus c. Gini ya. Pengertiannya seperti itu. Kebalikan dari turunan. Oke, lanjut saja ya. Kita tidak usah terlalu banyak membahas tentang pengertiannya. Langsung aja yang paling pokok itu kan rumus sebetulnya ya. Oke, rumus-rumus pokoknya akan kita bahas. Pertama, rumus pokoknya. Oh ya, contoh dulu. Misalnya 2x tambah konstan, bro. Turunannya apa ini, bro? Betul, 2 ya. 2x itu turunannya 2, konstan itu 0, nggak usah ditulis. 5x, misalnya 5x ini, tambah c juga. Turunannya apa ini? 5. Betul. Karena integral itu kebalikan, berarti 2 diintegralkan menjadi 2x plus c. 5 integralkan jadi
5x plus C. Oh, kalau gitu, kalau konstan seperti 2, 5 ini integernya berarti tinggal ditambahkan x ini ya. Oke, yuk kita tulis dulu. Pertama, untuk fungsi konstan nih, biar jelas saya tulis dulu nih. Untuk fungsi konstan, konstanta, integral gini, konstan, saya sebut aja misalnya nih K atau C terserah ya. Akan kita integralkan terhadap X ini hasilnya. Betul, tinggal ditambah X ya. Berarti K tinggal ditambah X menjadi K X ini. Selalu diingat, selalu ditambah konstanta yang lainnya, tambah C. Oke. Contoh nih, misalnya integral 5 dx. Jelas 5x plus C ya, tinggal tambahkan X depannya. Kedua, misalnya integral 2 dx plus 2 dx gitu. Hasilnya apa hasilnya, bro? Integral 2 dx hasilnya betul, tinggal ditambahkan X aja. Berarti menjadi 2x plus C. Misalnya gini. Misalnya integral 3 du gini, nah bukan dx ya. Ini tadi dx terhadap x, berarti tinggal tambahkan x. 2 dx tinggal tambahkan x, 2x. Berarti kalau 3 du ditambahkan u, betul. Menjadi 3u plus c. Nah, saya kira paham ya. Itu rumus yang pertama. Ini saya hapus dulu. Kedua, tadi yang pertama itu konstan, ini K. Kedua, bagaimana kalau dia memuat X? Saya tulis ini, bagaimana kalau dia memuat X pangkat N ya. Memuat X pangkat N. Integral X pangkat N ya. Ini kita integralkan terhadap X, berarti dx ini hasilnya seperti apa? Ntar, contoh dulu. Misalnya X pangkat 3 turunannya apa, bro? Betul, 3x kuadrat ya. Nah, misalnya ini saya kasih sepertiga. Sepertiga X pangkat 3 gini. Turunannya apa, bro ini? Betul, 3 itu maju ke depan kan, berarti 3 dikali sepertiga berarti hilang ya. Menjadi X doang, pangkatnya berkurang 1. X kuadrat. Oh, kalau gitu X kuadrat diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3. Lihat, turunan pangkatnya berkurang, integral pangkatnya naik, kebalikannya, naik 1. Kalau turunan ini dikali 3, integral dibagi pangkatnya itu, 3 dibagi 3. Oke, kita tulis di sini. Integral itu pangkatnya naik, diingat ya. Integral itu pangkatnya naik. Kalau gitu ini pangkatnya naik. Semula n jadi naik tambah 1 berarti plus 1 gini. Selalu diingat, 3 menjadi sepertiga dibagi sama pangkat yang naik itu tadi. Jadi dibagi itu seper ya. Seper n plus 1 dibagi pangkatnya itu. Selalu ingat, ditambah konstan. Nah, contoh nih. Misalnya 2. Integral misalnya ini x kuadrat dx. X kuadrat dx. Betul, pangkatnya naik menjadi 3. Karena 3 jelas sepertiga ya. Tambah C. Jadi pangkatnya naik dulu. Naik 3, setelah 3 berarti dia ke sini. Dibagi pangkat itu. Oke. Itu contohnya. Ini saya hapus dulu nih. Contoh yang kedua. Misalnya integral berapa misalnya? Misalnya integral x pangkat min 2 dx. Diingat pangkatnya naik 1. Min 2 tambah 1. Min 1
Tuh hati-hati, bukan min 3 loh ya. Ini kadang-kadang kita salah ini. Pengen ngerjain cepet, min 2 tambah 1 tuh min 3. Min 2 tambah 1 min 1 ya. Karena ini min 1 berarti sini 1 dibagi min 1 ini. Tambah C, selalu ingat tambah C ya. Berarti ini hasilnya min ya. Min 1, X pangkat min 1 tuh kalau dia turun ke bawah jadi X pangkat 1 plus C. Ini contoh lagi, misalnya X pangkat setengah dx gitu. Betul, tambah 1. Setengah tambah 1. 1 tuh 2/2 ya, samain penyebutnya. 1/2 tambah 2/2 hasilnya 3/2. Tambah 1. 1 tuh 2/2. Karena 3/2 berarti sini 1 dibagi 3/2. 1 per 3/2 itu sama aja dengan 2/3. Oh, tinggal dibalik doang bro. Ya, 3/2 ini 2/3. Tinggal balik doang. Oke, itu rumus yang kedua. Bentar, ini biar tempatnya nggak penuh nih, saya hapus ya untuk contoh yang nanti aja. Yang penting yang diingat, integral tuh pangkatnya selalu naik 1 ya. Ketiga, tadi selalu naik 1 ya. Ketiga, bagaimana kalau misalnya seperti ini? X pangkat integral X pangkat min 1 bro. Integral X pangkat min 1. Ini saya hapus dulu nih. Integral X pangkat min 1 ini dx. Tadi kan naik 1 ya. Naik 1 ditambah 1. Tambah 1 berapa? 0. Karena 0 berarti sini per 0 ini. Tambah C. Apakah hasilnya seperti ini? 1/0 itu berapa bro? Betul, hati-hati, 1/0 itu dalam matematika tuh nggak ada ya. Ini nggak boleh. Dalam matematika ini hukumnya haram nih, nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Oke. Jadi khusus yang X pangkat min 1 ini disendirikan ini ya. Ini disendirikan. Kita tulis di sini integral X pangkat min 1. X pangkat min 1 itu sama aja dengan 1 per X pangkat 1 ya. Integral 1 per X pangkat 1 dx ya. Dx. Oke. Dx gini sama dengan berarti seperti, nah ini disendirikan. Ini disendirikan, rumusnya itu seperti ini bro. Khusus yang ini rumusnya adalah ln harga mutlak X plus C. Ini disendirikan, ini lain dengan yang di atasnya lah. Apa itu ln? Ln itu log bro, sama aja itu ya. Misalnya ln 3 itu sama artinya dengan log 3, tapi bilangan pokoknya adalah bilangan E. Silakan kalian cari di Google misalnya E itu berapa bilangannya ya. Oke, ini rumus-rumus pokoknya. Ini tadi kelupaan ditulis ya. Ini kita tulis. Ini kalau dia memuat X pangkat min 1, ngerjainnya seperti itu. Oke, kita hapus dulu yang ini. Contohnya yang ketiga, integral 1 per X dx berarti jelas ln X ya, harga mutlak X plus C. Kalau integral 1 per U du jelas iya, ln U plus C gini. Oke, silakan kalian pelajari ya, lihat-lihat kembali. Setelah ini saya akan membahas tentang contoh-contohnya berikutnya. Oh ya, yang penting untuk kita ingat, kalau penjumlahan itu boleh langsung diintegralkan bro. Penjumlahan boleh langsung integral, tetapi hati-hati kalau perkalian itu nggak boleh ya. Perkalian nggak boleh, perkalian. Contoh, saya mau kasih contohnya seperti ini. Pertama, nomor 1 nih. Misalnya ini integral
integral 6 X kuadrat plus 3 plus 6 X pangkat min 2. Gini misalnya bro. Kita akan kerjakan ya. Lihat ini bro, ini sudah penjumlahan semua ya. Penjumlahan atau pengurangan sama. Penjumlahan berarti ini dapat langsung diintegralkan. Hati-hati kalau perkalian nggak boleh. Ini kan penjumlahan berarti boleh ya. Langsung kita integralkan. Berarti ini diintegralkan sendiri gitu maksudnya. Berarti pangkatnya naik 1. Naik 1 menjadi X, nanti pangkatnya naik 1 menjadi 3. Karena ini 2 ya, 3. Karena 3 berarti sini per 3. Selalu diingat dibagi pangkatnya ya. Per 3. Berarti 6 per 3 berapa? 2 ya. Plus, ini positif, 3 konstan turunannya terhadap X, berarti muncul X, 3X ini. Ini plus, berarti X pangkatnya naik 1 menjadi min 1. Karena min 1 berarti sini 6 per min 1. Min 6 ya, 6 dibagi min 1 ditambah C ini. Kalau kita terus ulang, ini hasilnya 2X pangkat 3 plus 3X plus min berarti min, pangkat min itu berarti turun ke bawah jadi pangkat positif, 6 per X pangkat 1 plus C ya. Gitu ya contohnya nomor 1. Sekarang berikutnya nomor 2. Nomor 2 misalnya di sini integral, misalnya ini 2X min 1 X plus 3, kita tambah lagi misalnya per akar X gini bro. Bagaimana pengerjaannya? Diingat sifatnya itu, kalau penjumlahan boleh langsung diintegralkan seperti nomor 1 tadi. Kalau perkalian tidak boleh. Berarti kalau perkalian kita ubah dulu dong. Diubah dulu kalau bisa menjadi penjumlahan dan pengurangan ya. Kita ubah dulu. Ini kaliin dulu ini. 2X dikali X berarti 2X kuadrat ya. 2X kali 3 positif 6X. 2X kuadrat ini 6X, 2X kali 3 min 1 kali X min X. 6X min X berarti positif 5X min 1 kali 3 min 3 ya. Itu yang atas. Yang batu akar X itu berarti X pangkat setengah. Kita naikkan ke atas jadi X pangkat min setengah gini. DX nya tetap ya. Oke, ini penjumlahan, tapi ini kan masih kali bro. Kali berarti belum boleh. Terus kita kaliin dulu. Ini kali sana, terus ini kali sana gitu ya, terus ini kali sana gitu. Kita kaliin 2X kuadrat dikali X pangkat min setengah berarti 2. Bilangan pokoknya sama-sama X itu, bilangan pokok sama berarti kan kalau dikali pangkat ditambah ya. Berarti 2 ditambah min setengah, 2 itu 4 per 2 ditambah min 1 per 2, hasilnya 3 per 2. Yang ini positif 5 X pangkat 1 dikali X pangkat min setengah berarti X pangkat 1 kurang setengah, setengah ya. Min 3 dikali X pangkat min setengah ini DX. Nah ini sudah penjumlahan dan pengurangan, berarti boleh langsung diintegralkan. Integralnya yang ini kita integralkan 2 terus dulu ya. Pangkatnya naik 1, samain penyebut 1 tuh 2 per 2 tambah 2 per 2 berarti 5 per 2. Akibatnya yang sini 1 dibagi 5 per 2 atau 2 per 5 ya, tinggal dibalik ya. Ini 5 per 2, sini 2 per 5 plus 5 dikali naik 1 setengah tambah 1, 1 tuh 2 per 2, 1 per 2 tambah 2 per 2 berarti 3 per 2, sini 2 per 3 min 3, pangkatnya naik 1, min setengah tambah 1 setengah, setengah itu 2 per 1, 1 per 2 ya, kebalikannya berarti 2 per 1 ini
Selalu ingat tambah C. Hasilnya kalau gitu kali ini nih, berarti 4/5 X pangkat 5/2. 5/2 itu berapa, Bu? Ini kalau misalnya uraian jawab X pangkat 5/2 nggak masalah. Tapi kalau pilihan ganda kan kita harus menyesuaikan ya. Oke, 5/2. 5 bagi 2 itu berapa? 2,5 kan? Jadi X pangkat 5/2 itu sama artinya dengan X pangkat 2 sama X pangkat setengah. Pangkat setengah itu berarti akar, gini. Iya. Plus 10/3, ini ya, 10/3 X pangkat 3/2. 1,5. 3 bagi 2 1,5. Berarti pangkat 1 sama setengah. Ini min, ini kaliin 6 X pangkat setengah, berarti akar ya. Ini plus C. Oke, silakan kalian pahami ya. Kita akan masuk contoh yang ketiga. Ini saya hapus dulu semuanya ya. Silakan sambil kalian pahami yang nomor 2 itu. Tapi saya hapus aja ya, ini untuk yang soal berikutnya. Kalian bisa memahaminya dengan men-skip video ini ya. Oke. Sebentar, kita hapus dulu. Oke, berikutnya 3. Soal yang ketiga. Misalnya integral seperti ini. Integral misalnya ini 2x min 1 pangkat 2 dx. Gini bro. Apakah ini sudah penjumlahan atau pengurangan? 2x min 1 sih pengurangan ya, tapi kan kuadrat. 2x min 1 kuadrat itu artinya 2x min 1 dikali 2x min 1. Berarti ini masih perkalian. Oh, kalau gitu ya kita ubah dulu menjadi penjumlahan sama pengurangan. Kita operasikan, dikuadratkan itu ya. Diingat, A min B kuadrat itu rumusnya A kuadrat itu ya. A kuadrat terus 2 kali A kali min B. 2 kali A 2A kali min B berarti min 2AB. A kuadrat 2A kali min B berarti min 2AB. Min B kuadrat, min kuadrat itu positif, berarti B kuadrat. A kuadrat 2A kali min B min 2AB. Min B kuadrat positif B kuadrat, itu ya. Sekarang ini 2x kuadrat berarti 4x kuadrat. 2 kuadrat 4 ya. X itu kuadrat di kuadrat, 4x kuadrat. Terus 2 kali 2x berarti 4x kali min 1, berarti min 4x min 1 kuadrat positif 1 ini dx. Nah, ini sudah pengurangan dan penjumlahan, berarti boleh langsung diintegralkan. Itu sifatnya yang saya tulis di atas itu ya. Integralkan. Berarti ini pangkatnya naik 1 dong. X pangkat 2 naik 1 berarti menjadi pangkat 3. Akibatnya sini, ini 4-nya tetap ya. Karena 3 berarti per 3 gini. Oke. Min, ini pangkatnya naik 1 menjadi 2. Semula 1 naik 1 jadi 2. Karena 2 berarti per 2. 4/2 itu artinya 2. Ditambah konstan 1. Berarti muncul X ya, karena ini dx ya. 1x, 1 nggak usah ditulis. X. Ditambah, ingat tambah konstan. Jadi kalau ini tuh sebenarnya harus dikuadratin dulu ya. Oke. Satu lagi contoh. Habis itu nanti kalian harus nyoba soal ya, biar lebih paham. Contoh dulu, contoh yang keempat. Misalnya integral sama ini masih 2x min 1, tapi bagaimana misalnya ini saya ubah menjadi pangkat 5. Kalau cuman pangkat 2 kan enak ya, tinggal dikuadratin doang ya. Tapi pangkat 5 kan, masa mau kita mengangkatin pangkat 5? Bagaimana kalau pangkatnya saya ubah misalnya pangkat 7 atau pangkat 10? Masa mau kita pangkatin pangkat 10 dulu? Kan repot ya. Nah, ini ada cara tersendirinya bro. Ini sebenarnya digunakan teknik substitusi, integral substitusi. Nanti akan kita bahas di integral yang ketiga ya. Integral yang ketiga. Ini integral, kita baru integral yang pertama.
Tapi tidak apa-apa, untuk khusus yang ini saya bahas sedikit. Ini substitusi ini dimisalkan U. Itu kita misalkan U 2x min 1 itu U, berarti U itu 2x min 1. Kita turunkan du dx ya. Du dx itu artinya U aksen ya, diturunkan terhadap x, berarti ini turunannya 2. Perhatikan akibatnya itu, berarti du itu sama dengan 2 dx ya. Du 2 dx, dx nya pindah sini. Kalau du itu 2 dx, itu artinya dx doang, berarti 2 nya pindah sini ya. Nah, jadi setengah du. Kenapa kita ubah dx? Karena ini adanya u, berarti dx ini harus diubah dalam du ya. Nah, ini kita tandai, kita kasih kotak. Ini coretannya, merubah, proses merubahnya menjadi integral substitusi itu gitu. Berarti akibatnya ini menjadi integral U pangkat 5 dx nya diubah tadi, ini ya dx nya ya, setengah du, setengah konstan kita taruh di luar aja, setengah du gini. Oke, ini kan seperti integral biasa ya. Jadi pangkatnya tinggal naik doang, naik 1 menjadi 6, karena 6 berarti sini 1/6 plus C. Iya, substitusi itu sebenarnya cuma tekniknya bro. Ini tekniknya doang supaya mudah diintegralkan. Hasilnya berarti 1/12. Tetapi kan di soal tidak ada U. Ini kan nggak ada U, berarti harus dikembalikan lagi. Ini kan hanya teknik doang ya. Kita kembalikan lagi, U nya diubah lagi. U nya itu 2x min 1 pangkat 6 plus C. Oke, hasilnya itu. Saya kira bisa ya. Silakan kalian pahami, atau kalian coba kerjakan soal dari 1, 2, 3, 4 ini tadi, tapi tidak usah lihat pembahasannya. Kalau misalnya kalian lancar berarti tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya kalian masih mentok, berarti kan itu ada masalah. Nah, itu perhatikan lagi, cek lagi di videonya, kesalahan saya itu di mana, gitu ya. Itu pasti lebih paham. Oke, nanti kalau selesai kalian bisa mencoba soal yang berikutnya ini. Nah, ini 4 soal ini silakan kalian bahas ya. Sip. Oke. Saya kira gitu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita di lain kesempatan di video yang lainnya kita akan membahas integral fungsi trigonometri. Oke, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.